Pak, kalau misalnya asal mulanya gua Sunyaragi itu gimana sih Pak? Nah ini ya cerita ya. Jadi asal Sunyaragi ya, dibikin Sunyaragi kenapa? Jadi ini gua Sunyaragi ini dibikin buat pengembelengan buat putra putri Kesultanan Cirebon. Jadi selain buat bermain, ini buat pengembelengan, intinya buat meditasi atau bertapa. Kalau bahasa sekarang tempat puasa atau zikir ya. Nah makanya ada guanya yang sengaja dibikin. Ini guanya bukan alami, dibentuk. Nah ini yang bikin yang bentuknya ini oleh keturunan Sesarif Hidayatullah atau Sunan Jati. Nah itu dibentuknya dari tahun 1596 sampai 1788. Nah itu gua Sunyaragi itu nama tempatnya. Nanti ada berapa bagian macam guanya. Nanti Neng bisa tuh dipoto tuh, nanti depan ada nama 10 guanya ya. Nah itu juga di dalamnya ada nama-nama guanya. Nah itu makanya gua Sunyaragi itu dengan sesuai namanya punya arti, punya makna tersendiri yang diambil dari kata Sunyaragi. Sunya itu sunyi, ragi itu raga. Jadi tempat nyepinya yang sepi atau sunyi, asalnya itu sunyi raga. Nah ini lebih ini lagi buat bersihin badan kita, bersihin badan kita ya. Itu ada lagi? Misalnya ini kayaknya batu-batunya tuh beda-beda banget. Ya betul. Nah ini batunya yang ditempelkan di gua Sunyaragi ini paling banyak batu karang laut ya. Karang laut nah, itu diambil langsung dari karang laut. Betul, itu karang lautnya bukan dari Pantai Utara atau Pantai Cirebon. Ini diambilnya di Pantai Kidul atau Laut Selatan atau Gunung Kidul yang terkenal itu dari Jogja, Pantai Baron. Yang sedikit di bawahnya di sini ada bantuan di luar dari kitanya. Sejarah Sunyaragi itu bagaimana sih Pak dari tahun ke tahun? Maksudnya perubahannya? Iya. Maksudnya ramai atau tidaknya gitu? Ya. Nah ini buat kita ya. Jadi kalau tahun ke tahun namanya tempat wisata itu kita nggak bisa pastiin ramai terus nih. Ada masa-masanya ya. Ya kemarin aja kita tahu sendiri ada COVID ya. Nah itu kita tutup hampir 2 tahun lebih. Nah ini mulai ada lagi ya kunjungannya tapi nggak normal kayak dulu ya. Nah kalau dulu kan belum ada COVID itu kunjungan di Sunyaragi itu hampir 80%, hampir 90% masuk pengunjungannya ramai ya, apalagi weekend. Nah pas ada COVID mati, nah ini yang mulai lancar lagi baru setengah lah, baru 50%. Jadi belum kayak dulu lagi nih. Nah gitu. Jadi namanya tempat wisata itu tahun ke tahun kita nggak bisa pastiin. Jadi pasti ada gravitasinya ya, naik turun gitu. Larangan-larangan di sini tuh ada apa aja sih Pak? Nah ini paling kita kesini kalau main ke Sunyaragi, terutama anak sekolah kan kadang-kadang ngerti ya. Ya ini paling kita di sini larangannya nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong yang kasarnya, sopan gitu ya. Dan di sini juga ada mitos dulu. Mitos itu di sini itu patung perawan Sundi ya. Jadi patung perawan Sundi itu istilahnya perawan tua yang nggak laku menikah sama dengan berjodoh. Dan itu patung perawan Sundi sendiri simbolnya perempuan. Nah itu posisinya di depan gua petang adanya. Nah dan di gua petang ada tulisan tuh yang di bawah benar itu. Jadi kayak batu berdiri. Itu simbol sekarang ya. Kalau dulu simbolnya perempuan, karena simbolnya rusak kita ganti dengan patung biasa. Kenapa di depan gua petang dan simbolnya perempuan? Itu mitosnya apabila yang megangnya atau yang mempunyai seorang gadis atau perawan yang bunyi karena itu sisa dulunya. Kalau yang laki yang udah punya sih boleh. Kalau khususnya yang perawan dan yang gadis nggak boleh pegang, nanti sisa dulunya. Jadi kalau laki-laki nggak apa-apa. Yang punya suami juga nggak apa-apa. Jadi patungnya kayak batu berdiri. Jadi ada petakan batu merah. Kembang Wijaya Kesuma. Jaban yang sejroning mata
petang ini buah intinya. Kalau petang itu gelap, jadi untuk menambah kekebalan tubuh dari luka nuragan yang di sebelah sini. Nih, sini nih. Ini tempat untuk pertapannya di sini. Iya iya. Nah, kalau yang ini untuk menuju ke Gunung Jati tapi secara gaib atau meditasi. Zaman dulu yang punya ilmu tinggi namanya Raga Sukma. Jadi bisa melepaskan rohnya, raganya di sini, rohnya udah menyampai ke Gunung Jati. Gitu. Ini ditutup kenapa? Karena secara kasat mata kalau orang masuk nggak pakai senter takut jatuh pakai kanan. Jadi ditutup. Ini nggak dalam ya Pak? Dalam. Oh iya. Bisa mendapatkan jodoh atau jomblo selamanya. Ini. Oh gitu Pak. Nah, ini mitosnya. Namanya mitos bisa terjadi, bisa tidak. Iya. Tuh. Kalau sebelah gua Langse. Nah, Langse itu tempat zikirnya Sultan. Langse dari bahasa Cina kuno yang menyerupai hordeng atau tire yang berbentuk air terjun. Itu menggambarkan ada dua alam nyata sama alam halus. Alam nyata ya semacam bangsa kita, alam halus yang tidak terlihat oleh mata kita. Tuh, gajah, patung gajah drum narik kereta. Ini gajah Gajah asli atau gimana Pak? asli gajahnya. Oh, Letakkan batu pertama 15. oh nggak asli apa berarti? Asli patung gajahnya asli. Ini patung gajah drum narik kereta. Di keretanya ini gajahnya. Nah, ini tahun peletakan batu pertama 1529, tahun Chandra Sangkala Ratu Obayu Bumi 1, yaitu simbolnya gajah drum narik kereta. Goa Lawa tuh artinya apa Pak? Lawa itu tempat sarangnya kelelawar. Oh, sampai sekarang masih ada atau nggak ada Pak? Sekarang kelawarnya udah nggak ada, Oh, karena pohonnya ditebang, jadi nggak ada makanannya. Jadi kelawarnya menghilang dengan sendirinya. Kalau gua Pawon itu dapur, bukan untuk masak. Jadi, wah. Melainkan tempat untuk menyimpan bahan makanan yang sudah matang. Kalau makanan sudah matang baru disimpan di sini. Nah, gua Kelanggengan. Kelanggengan di bawah untuk jodoh jabatan atau kedudukan dengan langgeng untuk kekal abadi. Kalau itu maksudnya apa Pak? Garuda dililit ular? Garuda dililit ular itu menggambarkan kehidupan manusia. Kalau sudah di atas jangan lupa kita nengok ke bawah. Kuat-kuatnya sejaya-jayanya kehidupan manusia suatu saat pasti terkena masalah. Karena roda kehidupan alam dunia akan berputar. Ibaratkan manusia sudah punya kedudukan yang sangat tinggi. Monumen Cina, simbol untuk mengenang istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina, Putri Ong Tin. Oh, istrinya dari Cina ya Pak? Dari Cina, Putri Ong Tin. Pohon kelengkeng yang udah umurnya ratusan tahun, tinggal akar sama kulitnya aja udah menyerupai seperti akar batu karang. Cuma nggak berbuah, cuma daunnya makin hijau, makin lembu. Berarti ini dari semenjak gua ini ditemukan ya Pak? Iya, abad 1596 sampai 1788. Lagi dibikin oleh cicitnya Sunan Gunung Jati. Pada abad 1596 sampai 1788 oleh Pangeran Mas Janul Arifin atau disebut dengan Pangeran Arya Cirebon Kararangen. Ini dinamakan Sunyaragi. Arti dari Sunyaragi tahu nggak? Sunyi raga. Sunyi dan Sunya raga. itu sunyi, ragi itu raga. Iya. Jadi tempat bertapa atau meditasi atau tempat untuk menenangkan diri. Dan ini dibikin ada 10 guha masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Berarti ini beda-beda ya Pak? Beda-beda fungsinya, ada 10. Gua pengawal paling depan. Gua pengawal khusus untuk para pengawal. Gua pandai kemasan di samping pohon beringin, itu tempat pembuatan senjata. Gua Simanyang di depan kolam Simanyang, kolam kembar. Nah, itu tempat pos jaganya para prajuritnya. Banyak yang bilang juga katanya banyak sultan-sultan yang bersemaji di sini buat ngatur strategi ya Pak sama Belanda. Ya, itu di sana di Gua Langse. Oh, Gua Langse yang tadi itu yang Ya, air terjun gua itu. dari tirai, tertutup tirai itu. Oh. Nah, ini gua padang hatinya. Memang padang terang, hati itu hati. Jadi untuk menenangkan hati. Kalau yang punya keinginan dan punya tujuan dan punya hajat, zaman dulu disebutnya Gua Jodoh. Oh, Gua Jodoh. Berarti nyambung sama kelanggengan ini ya Pak? Nyambung, Gua Jodoh di sana. Kalau untuk kedudukan sama jodohnya supaya langgeng di sini. Bata merah sama batu kapur atau batu atras.
dicampur sama putih telur. Dalam istilah putih telur itu hanya istilah atau kiasan. Putih telur berarti putih itu suci bersih hatinya, telur itu bulat. Jadi tekadkan bulat, sucikan hati dalam pembangunan Gua Sunyaragi. Itu makna yang sebenarnya dari Gua Sunyaragi. Kalau yang di pucuk itu, Menara pengawas, Gua Puncit itu paling tinggi. iya. Nah, yang di bawahnya itu tempat penyimpanan patung putri Cina yang terbuat dari kayu cendana yang sangat harum dan wangi. Cuma udah nggak ada patungnya. Kemana Pak? Ada yang mencuri Oh, karena ada dulu yang nggak mencuri. dirawat, nggak dikelola. Nah, ini patung perawan suntinya ini replikanya. Padahal ini apa kayak susah buat di ini. Iya kan, dari atas kan ada pintunya. Kalau dulu kan nggak dirawat, nggak dikelola. Jadi namanya orang mau mencuri itu kan lihat sikonnya. Iya Pak, betul. Nah, patung yang asli ini, patung perawan sunti ini, yang ini seperti ini bentuknya. Oh, Nih. yang ada di atas. Enggak, yang di depan sini. Oh, yang di depan sini. Iya, patung perawan sunti. Yang mitosnya nggak boleh disentuh oleh anak gadis atau perawan, nanti susah mendapatkan jodoh atau jomblo selamanya. Itu namanya mitos, itu bisa terjadi tergantung dirinya sendiri. Kalau Iya, Pak. kitanya yakin atau kepikiran pasti akan terjadi.